Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdul Dira selaku moderator dari kelompok 4. Dari sini ada kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 3 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, silakan Fajar. Perkenalkan, nama saya Fajarullah, absen 22. Perkenalkan, nama saya Hasim, absen 13. Perkenalkan, saya Arya Busti, absen 4. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zirina, absen 19. Saya Deva, absen 8. Di sini yang pertama ada set plan dan layout plan. Di dalam set plan tersebut terdapat, ini pertama ya, tampaknya saya mengambil di Jalan Veteran. Lebih tepatnya di daerah Matos. Mengapa diambil di sana? Karena menganut konsep pedestrian people street gitu. Terus juga banyak penghijauan di sana sehingga udaranya juga bagus. Jadi dalam set plan tersebut terdapat Masjid Nurul Huda di sebelah kanannya itu, di sebelah kiri terdapat perumahan Green Residence dan terdapat dua jalur jalan yang besar seperti yang saya gambar itu, dan di tengah-tengahnya itu terdapat banyak pepohonan. Ini tentunya tidak sama dari yang tadi karena ini saya gambar ulang. Selanjutnya yaitu dana basement. Pada area basement ini terdiri dari area parkiran motor, ruang kontrol, ruang plumbing, ruang panel, toilet pria dan wanita, tempat pembuangan sampah, janitor, dan juga area loading dock. Untuk jumlah parkirannya itu sekitar ada 60 motor. Selanjutnya di sini ada dena lobby atau lantai 1. Di lantai 1 sini dibagi menjadi 2. Jadi yang bentuk seperti ini itu dibagi 2 di sini. Jadi yang sebelah kiri itu ruangan private atau ruangan untuk para petinggi-petinggi hotel, untuk karyawan, dan yang di sebelah kanan baru dibuka untuk umum. Jadi maksudnya lewat sebelah kanannya yang lift itu. Lalu ada toilet cowok cewek di sebelah sana, terus ada kafe yang terbuka untuk tamu hotel saja, jadi tidak terbuka untuk umum. Terus sebelah kanannya ada tangga darurat, depannya tangga darurat ada musola. Terus di sana pojok kanan ada taman terbuka. Sorry. Terus sebelah kiri yang ruangan private itu ada ruang kontrol, terus ruang petinggi hotel, terus ada pantry untuk para pegawai-pegawai dan ada toilet. Sudah, next. Lanjut, yang ketiga itu dena lantai 2. Pada lantai 2 terdiri dari unit-unit kamar dengan tipe aksana dengan dimensi kamar. Yang pertama tipe 1 menggunakan dimensi kamar 300 x 800 cm yang dilengkapi dengan balkon kecil. Yang dena lantai 3 dan 4. Pada lantai 3 dan 4 terdiri dari unit-unit kamar dengan tipe Abinawa dengan dimensi kamar 600 cm x 800 cm yang dilengkapi dengan balkon yang lebih besar. Di pojok kiri dan pojok kanan di situ ada ruang janitor sama ruang listrik, dan di tengah-tengah itu ada taman kering karena kedap udara, nggak ada ventilasi cahayanya. Baik, selanjutnya yaitu yang paling atas yaitu dena rooftop. Pada rooftop ini yang sebelah kiri itu ada open space, di situ juga ada minibar, dan di situ dilengkapi dengan 2 toilet laki-laki dan toilet perempuan, serta yang sebelah kanan itu ada ballroom, dan yang di sebelah atasnya tangga darurat itu adalah gudang untuk ballroomnya. Nah, operatornya sendiri itu berada di kanan kiri dari panggung. Ya, ini selanjutnya tampak depannya dari hotel kami. Ya, dari hotel kami itu yang berbentuk seperti logo Pertamina itu sebenarnya kita mengangkatnya dari seperti motif batik, tapi jadinya seperti ini. Jadi kita memiliki konsep suku Jawa ya, kedaerahan, dan itu nama hotelnya saja kita menggunakan aksara Jawa. Ya, walaupun pakai aksara Jawa
banyak yang tidak tahu tapi memiliki estetika tersendiri di hotel ini. Jadi beda dari hotel-hotel yang lain karena kita beda. Baik, selanjutnya adalah potongan bangunan yang kebetulan yang ditampilkan di sini adalah potongan bangunan AA. Di potongan bangunan ini terekspos materialnya yaitu seperti beton, urukan pasir, kayu, dan seterusnya. Nah, untuk di potongan AA sendiri ini yang terekspos adalah yang pertama tangga darurat pastinya, lalu kita mulai dari bawah yaitu basement, lalu yang lantai lobby itu terekspos lobby serta ruangan khusus dan kafe. Lalu lantai kedua itu terekspos kamar tipe Akarsana. Lalu yang ke lantai 3 dan 4 terekspos kamar tipe Abhinawa. Lalu yang di atasnya yang di sebelah kanan itu ada ballroom dan di situ ada detail panggung sebenarnya. Dan yang di sebelah kiri itu ada mini bar. Untuk potongan BB itu hanya memotong basement dan tangga darurat, unit kamar, dan baru dengan sumbu vertikal. Selanjutnya ini ada pola lantai ya, untuk denah pola lantainya. Nah, kita memiliki 6 material untuk digunakan di hotel kami. Untuk yang di lantai lobby kita menggunakan granit ukuran 100 berwarna putih, dan untuk ruang-ruangan sebelahnya kita menggunakan keramik yang polos tapi juga memakai warna putih. Untuk depannya kita memakai paving. Untuk di lantai 2 yang di depan kamar, untuk yang depan kamar kita memakai keramik polos. Di kamar mandinya kita memakai keramik kasar tapi berwarna abu-abu. Di kamar juga memakai keramik polos tapi ukurannya menjadi 40 kali 40. Nah, ini untuk yang sebelah kiri ini lantai yang sama yang kamar tadi. Nah, tapi untuk di lantai 5 atau di rooftopnya sebentar. Untuk yang di rooftop, yang di ruangan outdoor, kita memakai rooftop, maksudnya untuk yang di rooftop kita menggunakan keramik kasar ukuran 60 kali 60. Kenapa kita menggunakan keramik kasar? Dikarenakan kalau kita memakai keramik biasa, kalau hujan nanti takutnya terpeleset atau gimana, terjadi yang tidak-tidak. Dan sedangkan untuk di ballroomnya kita menggunakan granit supaya kesan di ballroomnya itu menjadi kesan mewah begitu. Tapi dibedakan di ruang operatornya kita hanya memakai keramik polos. Jadi untuk penghematan biaya agar lebih efisien. Dan selanjutnya pena rencana peletakan dan detail kuzen. Di sini ada gambar pena peletakan rencana detail kuzennya pada kamar lantai 2, yaitu kamar tipikal. Yang kamar tipe 1 itu menggunakan detail pintu jendela yang lambangnya tipe P6. Dan selanjutnya menggunakan tipe P4, dan di sudut menggunakan tipe P8 atau pintu 8. Selanjutnya detail lantai 3 mungkin tidak jauh dengan peletakan dengan lantai 2. Selanjutnya di sini ada denah rencana dan detail plafon.
Yang pertama itu ada di basement, yang di bawah yang di basement, tidak semuanya karena hanya di ruangan-ruangan saja. Selanjutnya di atasnya itu yang lantai 1. Konsep penataan yang digunakan itu harus sesuai ya dengan gridnya agar estetikanya tetap dapat. Kalau untuk bahannya gipsum, dan untuk ukuran dari plafonnya itu 120 kali 60 cm. Selanjutnya yaitu tangga darurat. Tangga darurat ini berada pada bagian ujung kanan dan ujung kiri bangunan. Alasan peletakannya pada daerah tersebut itu agar memudahkan akses keluar masuk dan tidak mengganggu pemandangan di tengah bangunan. Material yang digunakan dalam pembangunan tangga darurat ini juga harus dipastikan bahwa material tersebut tahan terhadap api. Lalu selanjutnya yaitu perancangan struktural. Jadi di sini sudah tertera yaitu detail dari fondasi yang akan digunakan di bangunan ini. Jadi di bangunan ini tuh terdapat 5 jenis fondasi dan ini salah satunya. Dia itu memakai spoon piles berdiameter 400 mm dengan panjangnya 8 meter, di mana bentuk yang panjangnya ini tuh yang bagian tengahnya itu berlubang karena nanti kalau waktu sudah dimasukkan ke dalam tanah dia akan dicor di side. Nah, untuk ketebalan kaki sepatunya sendiri yang terhubung langsung dengan tulangan spoon piles itu setebal 1,2 meter. Lalu untuk jumlah dari tiang panjangnya atau spoon pilesnya ini satu kolom dia menggunakan 4. Nah, kenapa kok itu ukurannya besar sekali seperti itu? Karena P1 ini termasuk di fondasi untuk core, jadi dia besar ukurannya. Selanjutnya rencana detail kolom. Rencana detail kolom. Pada detail kolom K1, bahannya beton bertulang dimensi 80 cm kali 80 cm, tulangan utama besi ulir diameter 25 dengan selimut beton 4 cm. Jumlah tulangan utama 32, tulangan sengkang menggunakan besi ulir diameter 13 dengan jarak 100 mm. Jarak sengkang ketinggian sesuai dengan ketinggian per lantai yang telah ditentukan. Untuk detail kolom K2, bahannya beton bertulang, dimensinya 60 cm kali 60 cm. Tulangan utamanya besi ulir diameter 25, jumlah tulangan utamanya 22, tulangan sengkang menggunakan besi ulir diameter 13, jarak tulangan sengkang yaitu 10 cm. Ketinggiannya sesuai dengan ketinggian per lantai yang telah ditentukan. Di sini kolom praktis, bahannya beton bertulang, dimensinya 15 cm kali 15 cm. Tulangan utamanya besi polos diameter 8, jumlah tulangan utama 4, tulangan sengkang besi ulir besi polos diameter 6, jarak tulangan sengkangnya 10 cm. Ketinggiannya sesuai dengan ketinggian per lantai yang telah ditentukan. Ya, untuk selanjutnya ini ada detail dari balok. Untuk balok kita sendiri memakai 2 jenis ukuran, yaitu yang pertama ukuran 250 kali 500 mm, yang satunya 350 kali 700 mm. Nah, untuk di sini yang ukuran 250 kali 500 untuk tulangan atasnya kita menggunakan 3D25 dan tulangan bawahnya 2D25. Untuk sengkangnya kita menggunakan diameter 10 dan berjarak 100 untuk di tumpuan kiri dan kanan. Sedangkan untuk di tumpuan di lapangannya kita menggunakan diameter 10 tapi jaraknya 150 mm. Nah, untuk yang ukuran 350 kali 700 mungkin hampir sama, hanya saja berbeda di ukuran kolomnya lebih besar. Selanjutnya yaitu detail penulangan tangga. Ada 2 tipe. Yang pertama tipe 1 itu berada pada basement dan juga lobby.
pada tipe ini itu mengikuti ketinggian basement dan lobby yaitu setinggi 4 meter. Jumlah anak tangga sebelum bordes itu berjumlah sebanyak 10 lebih setengah, sedangkan sesudahnya itu berjumlah 10 lebih sedikit. Material besi yang digunakan yaitu rata-rata berdiameter 8 mm. Sedangkan untuk yang tipe 2 ini hanya tingginya saja yang berbeda dari tipe sebelumnya, yaitu setinggi 3,5 meter. Jumlah anak tangga sebelum bordes yaitu berjumlah sebanyak 8 lebih setengah, sedangkan sesudahnya berjumlah 9 kurang. Materialnya sama yaitu besi dengan diameter 8 mm. Baik, terima kasih dari kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang bertanya, saya persilakan. Kepada Dava, silakan maju ke depan. Halo, saya Dava Rifki, absen 7. Mau bertanya buat balok, detail baloknya tadi. Nah, kan detail baloknya itu ada yang di tulangan utamanya yang di atas itu ada yang kayak ada yang 3 terus bawahnya itu 2 gitu. Nah, terus itunya kan untuk apa di yang tulangan yang bengkok itu ada jaraknya gitu kan. Itu kok cuma di atas sendiri, itu bedanya itu gimana itu? Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dava. Pada teman-teman yang lain jika ingin bertanya. Mungkin bisa diganti ke tapak depan ya, moderator. Oh ya, Operator. sorry. Tapak depan. Ya, kepada Noval saya persilakan untuk maju ke depan. Ya, saya mau bertanya untuk perihal ini kan nama hotelnya menggunakan aksara Jawa ya. Ya. Itu apa enggak akan susah dilihat dari orang-orang yang lain? Karena kan nama hotel pasti ikonik dari hotel tersebut dan pasti langsung nampak dari depan kan. Dan untuk pemilihan motif yang seperti itu terbentuk dari batik apa? Kan batik banyak macamnya. Seperti kata Arya tadi yang mirip logo Pertamina mungkin. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Baik, sisa satu pertanyaan lagi kepada teman-teman yang bertanya. Karena sudah ada bertanya, saya persilakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari Dava dan Nova. Oh, Amplop dong. Ini goblok kok ini. Lu dikatain dari istriku ya, menurut gue. Jadi cara polosan gitu ya. Tapi nanti bisa kan di depan. Pasti di depan. Tulis aja.
Ya, silakan dari kelompok 3 untuk jawab pertanyaannya. Ini saya mau jawab pertanyaan dari Nopal ya. Itu kan tadi masalah apa namanya aksara Jawa, sehingga banyak orang nanti takutnya tidak tahu kan. Apalagi nama hotel ikonik ya. Di pertanyaannya seperti itu. Terus sama batiknya motif dari mana ya? Untuk ininya apa namanya? Betul itu, tapi di satu sisi ini beda dari yang lain. Jadi mungkin bisa jadi ikonik juga, karena kan beda dari yang lain. Tapi betul juga harus ditulis karena kan nggak semua orang tahu aksara Jawa. Jadi mungkin itu di depan tetap ditulis maju mapan itu tadi. Tapi untuk aksara Jawa tetap tidak dihilangkan. Jadi nama tetap ada maju mapan. Karena kan kalau misalnya hotel-hotel gini sebenarnya tidak dikasih pelang nama pun nggak masalah. Karena kan untuk apa ya? Mengiklankan kan online kan langsung keluar namanya maju mapan gitu. Jadi mungkin bisa alternatif itu. Jadi bisa alternatif diberi tulisan bahasa Latinnya, terus bisa alternatif ya tidak tetap aksara Jawa, tapi pemasaran online-nya lewat aplikasi kayak Traveloka dan lain-lain, langsung ditulis nama hotelnya maju mapan gitu. Terus untuk motif batik Sebentar, Bapak. dijawab Silakan dulu. Bapak. Ya, untuk sekedar menambahkan, untuk motif batiknya kami termotivasi dari batik Kawung. Itu kan. Oh, Ya, kurang lebih. Oh, iya. Baik, kepada Bapak jika ingin saran. Ada. Kalau menurut saya pribadi mending kayak yang dikatakan Mas Hasim tadi, yang ditambahkan saja daripada diotentikkan seperti itu. Karena misalnya ada orang backpackeran gitu ya, mereka juga nggak survei, mereka jalan gitu, terus cuma pengen lihat apa, nggak bisa ngeliat ya berarti mereka jalan aja, terus mereka pengen istirahat kan bisa lihat ini, oh ini ada hotel maju mapan gitu, secara nama maju mapan, oh ini bagus ini, masuk. Berarti maksudnya sarannya ini Sarannya itu ditambahkan aja tulisan Latin. Tulisan Latinnya ditambahkan, iya. Daripada cuma aksara Jawa aja. Hah, hotel apa ini? Kalau misalnya orang luar Jawa ya nggak tahu ya. Ini hotel apa kan ini? Gitu. Ya, terima kasih atas sarannya. Iya. Terima kasih penjelasannya, Sir. Ya. sisa satu pertanyaan yang belum terjawab. Kalau ada yang mau bertanya lagi, ya boleh. Kalau ada yang mau bertanya, sudah terjawab Bapak. Saya persilakan satu pertanyaan lagi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Siap. soal detail balok tadi ya. Siap. Bentar, tunggu gambarnya. Mungkin perbedaannya sebenarnya tidak terlalu signifikan. Siap. Untuk yang ditanyakan kan bagian di tumpuannya kan. Ya. Nah itu sebenarnya kita menggunakan 3 tumpuan itu hanya untuk lebih efisien saja, karena Efisien. orang yang mendesain itu biar lebih efisien dan tidak buang-buang biaya. Sebenarnya tidak berbeda jauh, mungkin dengan penggunaan tumpuan yang tambahan lebih banyak mungkin lebih kuat, tapi untuk di tempat kami sebenarnya tidak terlalu penting. Jadi kita membuat 3 saja untuk lebih efisien di biaya. Berarti kira-kira menggunakan 3 tulangan tersebut sudah kuat ya berarti ya. Kuat menurut orang yang mendesain. Siap. Baik, jawaban dapat diterima. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 sudah membawakan presentasinya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.